Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhana Dwi Fitriani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sorong, Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah mikroprosesor dan bahasa assembly. Tugas yang saya ambil berjudul Rancang Bangun Website Jurnal Ilmiah Bidang Komputer. Berikut ini adalah rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah mengakses internet harus menggunakan komputer? Yang kedua, informasi apa saja yang terkandung di dalam internet? Ya, kemudian tujuannya untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan masyarakat, akademisi, mahasiswa, dan dosen untuk mengakses jurnal ilmiah di bidang komputer kapan dan dimanapun. Ya, kemudian kita masuk ke landasan teori. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal adalah majalah yang khusus memuat artikel dalam satu bidang ilmu tertentu. Bidang dikaitkan dengan kata ilmiah di belakang kata jurnal dapat diartikan menjadi terbitan berkala yang berbentuk pamflet yang berisi bahan ilmiah yang sangat diminati oleh orang saat diterbitkan. Jurnal ilmiah merupakan salah satu jenis jurnal akademik di mana penulis mempublikasikan artikel ilmiah. Untuk memastikan kualitas ilmiah pada artikel yang diterbitkan, suatu artikel bisa diteliti oleh rekan-rekan sejawatnya dan direvisi oleh penulis. Ya, berikut adalah Content Management System atau CMS. CMS adalah sebuah sistem yang memberikan kemudahan kepada para pengguna atau administration website dalam mengelola dan mengadakan perubahan isi sebuah website dinamis tanpa sebelumnya dibekali pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat teknis. Dengan demikian, setiap orang, penulis maupun editor, setiap saat dapat menggunakan secara leluasa untuk membuat, menghapus, atau memperbaharui isi website tanpa campur tangan langsung dari pihak webmaster. Selain itu, CMS memiliki pengertian sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola isi sebuah web secara dinamis. Umumnya, sebuah CMS terdiri dari dua elemen. Yang pertama, aplikasi manajemen isi atau Content Management Application. Yang kedua, aplikasi pengiriman isi atau Content Delivery Application. Berdasarkan beberapa definisi di atas, secara sederhana dapat dikatakan CMS adalah suatu sistem yang dibuat dengan menggunakan teknologi, dalam hal ini skrip berbasis server, database server, dan web server oleh seorang yang mempunyai kemampuan program web yang sangat baik agar pengelolaan website dapat dilakukan oleh siapa saja sehingga konten web dapat selalu dinamis. Unified Modeling Language atau UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Ya, kemudian use case diagram. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan atau bagaimana. Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Aplikasi yang digunakan adalah yang pertama PHP, yang kedua Hypertext Markup Language, yang ketiga Hypertext Markup Language atau HTML, yang keempat MySQL, yang kelima Aptana Studio. Ya, kemudian perancangan halaman aplikasi. Pada perancangan halaman aplikasi, penulis menerapkan prinsip-prinsip dasar web design seperti yang pertama merancang untuk pengguna yang memiliki karakteristik berbeda serta bukan seorang desainer. Yang kedua, fokus pada fungsionalitas dari aplikasi. Yang ketiga, HTML yang benar dan elemen interaktif yang terampil dengan benar. Yang keempat, sistem navigasi yang jelas. Yang kelima, tampilan visual mempengaruhi persepsi awal pengguna mengenai suatu web. Ya, sekian dari presentasi saya. Kurang